Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan menampilkan presentasi tentang rancangan pembelajaran UBD. Kami dari kelompok 3 terkhusus dalam elemen ketiga. Nah, di sini ada anggotanya Kang Apip, Teh Putri, Teh Rizky, Kang Sandi, saya sendiri Siti Rohma, dan Teh Fania. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Kang Apip. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai understanding by design. Understanding by design adalah model pengembangan kurikulum yang berfokus pada tujuan pembelajaran. Model UBD digunakan sebagai pendekatan untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Umumnya seorang guru akan berfokus untuk merencanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian menentukan cara untuk melakukan penilaian atau asesmen. Namun pada prinsip UBD, rancangan pembelajaran akan berfokus pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, lalu menentukan alat yang mengukur untuk ketercapaian pembelajaran, dan baru menyusun langkah kegiatan pembelajaran. Itulah mengapa prinsip ini disebut juga sebagai perancangan mundur atau backward design. Backward design adalah langkah-langkah dalam merancang pembelajaran yang memiliki alur mundur. Tiga langkah yang dapat dilakukan dalam merancang pembelajaran mundur, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang kedua menentukan asesmen yang akan digunakan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran, dan yang ketiga menentukan langkah-langkah dan pengalaman belajar yang akan dilalui oleh peserta didik. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kang Apip. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Putri. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait elemen pada pendekatan UBD. Yang pertama ada where and why. Peserta didik diarahkan oleh guru untuk mengetahui dari mana pengetahuannya berasal dan mengapa mereka mempelajari hal tersebut. Yang kedua ada H, hook and hold. Peserta di mana peserta didik melakukan kegiatan yang menarik perhatian dan antusias dengan bantuan guru sehingga peserta didik memiliki semangat belajar di awal pembelajaran. Yang ketiga ada E, explore and experience, di mana peserta didik melalui pengalaman. Dan yang terakhir, yang keempat ada reflex, rating, and revise, di mana peserta didik diberikan kesempatan oleh guru untuk mencari tahu dan memperbaiki pemahaman yang kurang dan sesuai. Yang kelima, di sini ada I, evaluasi work and progress, di mana peserta didik menyampaikan pengetahuannya melalui presentasi atau sebagaimana dengan bimbingan guru. Yang keenam, di sini ada T, tailored and personal the works. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada O, organizer for optimal efektif, di mana peserta didik terlibat dalam pembelajaran agar dapat terlaksana secara efektif. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya eh, kami akan memberikan contoh perancangan pembelajaran UBD pada elemen Y ya, yang pertama. Silakan kepada Kang Sandi. Ya, baik. Terima kasih, Teh Siti. Nah, di sini ada contoh perancangan pembelajaran UBD. Nah, fokus kelompok kami yaitu elemen where and why gitu ya. Nah, di sini ada beberapa aspek ya yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah apa tujuan pembelajaran Anda. Nah, di sini eh, kita harus mengelompokkan kebutuhan peserta didik, yaitu berdasarkan jenis intensitasnya atau tingkatannya, kemudian waktu, sifat, dan subjeknya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini kemampuan peserta didik belum maksimal.
dalam mengelompokkan kebutuhan berdasarkan tingkatannya, waktunya, sifat, maupun subjeknya. Kemudian yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Nah, mungkin di sini tujuan pembelajaran ini perlu dipahami oleh peserta didik agar peserta didik dapat memahami tentang kebutuhan yang sesuai dengan dirinya. Nah, sehingga peserta didik dapat membedakan kebutuhan yang penting dan tidak penting. Nah, berdasarkan tadi tingkatannya atau intensitas, waktunya, sifat maupun objeknya. Next. Yang selanjutnya dijelaskan sama Teh Rizky. Iya, baik. Terima kasih, Teh Siti. Nah, selanjutnya contoh perancangan pembelajaran UBD elemen Y. Yang pertama, itu ada tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Unjuk kerja dapat dilakukan dengan cara menjelaskan jenis-jenis kebutuhan, menafsirkan jenis-jenis kebutuhan. Tujuan akhir peserta didik dapat mengidentifikasi atau mengelompokkan gambar yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jenis intensitasnya, waktunya, sifatnya, dan subjeknya. Lalu, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria dalam unjuk kerja tersebut adalah peserta didik dapat berdiskusi tentang kebutuhan berdasarkan jenis intensitasnya, waktunya, sifatnya, dan subjeknya. 2. Ketepatan dalam mengelompokkan kebutuhan berdasarkan jenis intensitasnya, waktunya, sifatnya, dan subjeknya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Teh Rizky sama Kang Sandi. Tadi adalah salah satu contoh perancangan dari UBD dalam materi tentang pada elemen atau explore. Jadi ada dua hal yang harus diketahui, bagaimana cara peserta didik itu terlibat dalam mengeksplor ide-ide besar dan pertanyaan penting. Nah, tadi kan khususnya di materi tentang kebutuhan, maka bisa dilakukan dengan cara diskusi kelas. Ini salah satu cara seorang pendidik dapat mengelompokkan peserta didiknya untuk mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dapat dikelompokkan. Kemudian proyek kolaboratif. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk mengetahui peserta didik itu bisa bekerja sama atau tidak. Kemudian membaca dan menulis secara responsif. Nah, ini peserta didik dapat diajak untuk melihat materi-materi yang relevan tentang kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian debat dan simulasi. Nah, ini bisa dilakukan di kelas dengan mengelompokkan peserta didik. Selanjutnya, penelitian independen, yaitu memberikan waktu kepada kebutuhan yang memang sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian adanya tanya jawab. Nah, tanya jawab ini bisa dilakukan langsung bersama guru atau misalnya bersama peserta didiknya. Kemudian adanya pembelajaran berbasis masalah. Maka seorang peserta didik dapat diajak untuk menyelesaikan masalah kebutuhan yang ada di dunia nyata. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita mengeksplor ide-ide besar yang ada dalam peserta didik. Contohnya di materi tentang kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Fani. Baik, terima kasih Tara. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh perancangan pembelajaran UBD elemen E mengenai kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Yang pertama, proyek penelitian mendalam. Berikan penelitian yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi topik tertentu secara mendalam. Yang kedua yaitu diskusi dan debat. Sediakan kesempatan untuk diskusi kelas yang mendalam tentang topik-topik yang relevan. Yang ketiga yaitu pengalaman praktis.
rencanakan pengalaman di luar kelas yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pemahaman mereka tentang ide-ide penting dalam konteks nyata. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis masalah. Berikan tugas atau proyek yang menantang siswa untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks ya. Yang kelima yaitu proyek kreatif. Dorong siswa untuk mengembangkan proyek kreatif seperti karya seni, film, atau karya sastra yang mencerminkan pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Yang keenam yaitu evaluasi formatif dan umpan balik, yaitu berikan tugas formatif yang memungkinkan siswa untuk menguji pemahaman mereka secara berkala dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Cukup sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, Terima kasih. terima kasih Revania. Demikianlah presentasi dari kelompok 3, terkhususnya kami di sini mengambil contoh salah satu materi yaitu tentang kebutuhan siswa ya, atau kebutuhan manusia. Nah, bisa dilakukan untuk memperdalamnya atau ya eksplornya itu dengan cara-cara tadi. Terima kasih banyak kepada semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.